Oke, jadi ini adalah Redmi 12 yang kayaknya pas kalau netizen ngebandinginnya dengan Itel S23 yang kemarin ngegas. Dari segi desain dia udah upgrade dengan bahan material glass. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan sarkas. Selamat menonton. Lengkuas. Hai Andika, guys di sini. Ya, jadi ini adalah Redmi 12, penerusnya Redmi 10 karena Redmi 11-nya ke skip. Dari spek dia ada upgrade. Kalau Redmi 10 itu 464, sekarang di Redmi 12 varian minimalnya itu 8128 dengan harga 1.999 dan 8256 untuk harga 2199. Pinter sih ya Xiaomi, karena kalau masih 464 ya gak bakalan laku. Kemarin grupnya Transsion Holding itu ngegas di kelas harga segini dengan adanya Itel S23, Technospark 10 Pro dan juga Infinix Hot 30i. Dulu Xiaomi pernah bilang kalau margin mereka itu cuma di bawah 5% lah. Kalau harganya lebih mahal dibanding Infinix, ya jadinya apakah Xiaomi-nya marginnya sekarang lebih dari 5% atau Infinix-nya yang cuannya lebih tipis? Ngomong-ngomong soal cuan, saya jadi ingat sponsor kita hari ini, Ajaib. Karena di Ajaib ketika saya shoot video ini, saya udah cuan sekitar 16,44%. Buat yang belum tahu, Ajaib Sekuritas ini adalah platform jual beli saham yang pasti aman. Karena udah diawasi sama OJK juga. Selain itu, fee mereka paling rendah dibandingkan dengan platform lain. Fitur-fitur sangat melimpah, kita bisa pelajari market dari sisi fundamental, teknikal. Terus juga ada fitur extra day trading, wah banyak lah. Yang paling keren, kita juga bisa dapat hadiah saham kalau kita ajak teman kita menggunakan kode referensi kita. Kode saya sih HAND303, kalau kalian mau pakai ya silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Balik lagi soal Redmi, di mana dia digepur sama timnya Transsion Holding. Bayangin aja, di Itel S23 varian yang 8256 harganya itu 1,5 juta rupiah. Technospark 10 Pro yang juga 8256 ada NFC-nya itu sekitar 2 juta. Redmi belum ada NFC. Dan di Infinix Hot 30i yang 8128 itu harganya 1,5 juta. Kalau kita cuma lihat dari RAM dan juga storage, ya si Redmi ini nggak bisa dibilang yang paling murah kayak pada zamannya dulu. Jadi di mana margin 5%-nya sekarang? Gak mungkin Infinix jualan rugi atau Infinix marginnya lebih tipis dibanding Xiaomi. Ya apapun alasannya, biar mereka aja yang perang harga, kita sebagai customer tetap menang karena dapat harga yang paling murah dengan spek yang standarnya sekarang 1-2 jutaan itu 8 GB 256. Storage minimal 128 lah. Dan kalau kalian ingat di sekitar tahun 2021 zamannya Xiaomi ini masih alfinse di Indonesia, Infinix juga sempat nyenggol campaign Xiaomi dengan posting Infinix Hot 10i versus HP yang katanya juara. HP yang katanya juara ini adalah campaign dari Redmi 9T. Wah, seru ya. Redmi 12 juga seseru itu, tapi sebenarnya kurang tepat kalau Redmi 12 ini dibandingkan dengan Itel S23 karena chipsetnya aja udah beda. Lebih tepatnya dia dibandingkan sama Technospark 10 Pro yang sama-sama pakai Helio G88, harganya juga 2 jutaan di varian 8256. Karena kalau secara performa di kelas entry level Uni SoC miliknya Itel masih lebih kenceng Helio G88. Tapi kenapa banyak netizen yang membandingkannya dengan Itel S23? Karena Itel S23 kemarin rame banget. Di harga segitu dia udah pakai UFS 2.2. Sementara Redmi 12 masih pakai eMMC 5.1. Ya, si Redmi 12 emang kalau secara performa lebih kenceng ya. Tapi kalau loading game dengan eMMC 5.1-nya ini lama. Sebagai tolak ukur, eMMC 5.1 itu speednya sekitar 270-an Mbps. Si UFS 2.2 sekitar 500-an Mbps lebih. Jadi 2 kali lipat. Ngomongin soal performa, kalau kita coba ngegame di Helio G88, ya mirip sama Redmi 10. Di Mobile Legends dengan settingan grafiknya high, refresh rate high, dia dapat skor itu ya memang nggak stabil di 60 fps kalau kita lihat chartnya ini, tapi masih oke karena masih di atas 50 fps terus. Di PUBG dia dapat settingannya smooth extreme, jadi stabilnya di 40 fps, ya turunnya itu di 30 fps kalau misalkan kita lagi naik mobil atau scene-nya lagi padat, tapi selain itu juga masih aman. Genshin Impact di settingan grafik medium, 60 fps-nya aktif. Ya, kalau kalian lihat di sini Genshin Impact-nya kalau nggak pakai cooling dia agak keteteran. Angka stabilnya itu di kisaran 25 fps. Jadi kalau misalkan mau main dengan cukup lancar, turunin aja grafiknya ke paling kiri low. Itu kalau kita ngomongin performanya aja ya. Karena si Redmi ini kan memang branding image-nya udah terkenal price to performance. Tapi di Redmi 12 ini mereka pinter karena mereka udah merasa kalah secara spek dari Infinix, jadi mereka juga jualan dari sisi desain.
Desainnya yang sekarang jauh lebih bagus ketimbang Redmi 10 dan ini soal preferensi masing-masing sih ya. Tapi kalau saya pribadi dibanding produknya Transition Holding di kelas 1 sampai 2 jutanya ini, saya lebih suka Redmi 12. Karena bagian belakangnya ini dia pakai kaca, dipegang itu kerasa premium, dia juga udah ada sertifikasi IP53. Bingkai kameranya ini nggak lebay, simple, nggak pakai bingkai. Intinya dia ini nggak kelihatan kalau HP 2 jutaan. Di samping kanan ada volume up and down, side mounted fingerprint. Di bagian bawah ada speaker Type-C dan juga lubang mic yang sayangnya speakernya ini downgrade dari Redmi 10. Redmi 10 stereo, sekarang mono di bawah aja. Mungkin margin profitnya kurang ya kalau harus nambahin stereo speaker karena budgetnya udah dipakai untuk upgrade RAM dan juga storage. Untuk chargingnya sama, masih pakai Type-C yang support chargingnya itu di 18 watt. Tapi Xiaomi kasih kita adapter yang lebih dengan 22,5 watt di paket pembeliannya. Yang tentunya lebih kenceng dibandingkan itel yang masih 10 watt. Sayangnya juga ada downgrade di bagian ini karena di Redmi 10 itu support dengan reverse charging 9 watt. Di sini reverse chargingnya udah nggak bisa lagi. Di bagian atas ada audio jack dan ada fitur yang paling saya suka dan masih ada yaitu IR Blaster. Karena remote AC di studio ini sering hilang, biasanya di backup sama si Redmi. Di sebelah kiri ada slot SIM yang dia hybrid ya, cuman support dual SIM, nggak bisa tambah external storage lagi. Tampak depan framenya ini nggak terlalu tipis dengan 85% screen to body ratio, tapi soal layar itel itu masih HD. Redmi 12 udah Full HD Plus dengan refresh rate yang sama dengan Redmi 10 90Hz, tapi brightness-nya sekarang nambah dengan 550 nits peak-nya. Nggak ada HDR di kelas harga segini, jangan berharap ada HDR. Kualitas layar juga udah oke lah, layarnya ini sekarang lebih gede. Kalau Redmi 10 itu 6,5 inch, ini di-upgrade jadi 6,79 inch. Sayangnya nggak kayak Redmi 10 yang udah punya proximity sensor, di Redmi 12 nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian telepon, ya posisinya harus miring kayak gini lah. Karena kalau terlalu mepet, biasanya aplikasinya itu bakalan kepencet. Accidentally kepencet. Tapi kalau telepon miring gini kan jatuhnya ya resikonya dikira kayak style bapak-bapak ya gini. Kalau untuk kamera, jelas Redmi unggul di kelas harga segini. Karena dari grup Transition Holding itu nggak ada kamera ultrawide, Redmi ada. Walaupun ada pengurangan konfigurasi dibanding Red 10, karena Redmi 10 itu ada lensa depth, di sini sekarang hilang. Tapi nggak masalah, lensa depth itu cuma bonus gimmick yang nggak bakal kepake juga. Untuk konfigurasinya masih sama dengan Redmi 10. Menu interface kameranya juga masih sama. Kalau mau lihat menu yang lebih banyak bisa tekan tombol panah. Kalau HDR-nya nyala, kita pakai foto di siang hari, dia lebih bagus ketimbang Redmi 10, walaupun chipsetnya sama, konfigurasinya sama, tapi kayaknya software enhancement-nya beda sih ya. Karena di Redmi 12 ini terlihat lebih sharp, lebih detail, dan dynamic range-nya juga terlihat lebih bagus. Kalau foto indoor baru agak PR, karena kalau cahayanya kurang, dia ada beberapa noise, bagian gelapnya kurang keangkat, tapi dengan software enhance-nya ini dia masih lebih baik lagi ketimbang Redmi 10. Untuk ultrawide awalnya saya pikir ya nggak bakalan kepake, bakal B aja. Tapi software tuningnya di Redmi 12 ternyata bagus, gambarnya cukup soft, detailnya ada, walaupun dynamic range-nya nggak sebagus main kameranya tadi. Kalau untuk makro ya bonus aja lah ya, hasil kameranya kayak gini nggak bakalan kepake juga sih ya, lensa makro ini. Kalau untuk low light entah kenapa agak challenging, detailnya itu nggak dapet, banyak area yang gelap, yang highlightnya nggak keangkat, dan pastikan tangan kalian nggak tremor karena tremor dikit bakalan susah untuk dapetin fokusnya. Untuk selfie kameranya mirip-mirip sama Redmi 10, tapi kalau untuk soal enhance-nya saya lebih suka di Redmi 12 karena dia terlihat lebih sharp dan lebih detail, mirip kayak main kameranya tadi. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Redmi 12 di resolusi 1080p 30 ya, mentoknya di situ aja. Dan kalau misalkan cahayanya cukup terang sih aman-aman aja, nggak terlalu terlihat noise. Tapi kalau misalkan indoor dan cahayanya nggak terlalu terang kayak gini, tuh ada beberapa noise, terutama di bagian kayak yang hitam-hitam gitu. Jadi lampu, kursi itu ada kayak beberapa noise. Nah, terus kalau warna putih kayak gini, contohnya kalau misalkan di situ ya. Nah, warna putih kayak gini dia detailnya jadi hilang, nge-flat gitu. Dan kalau di outdoor kira-kira kayak gini. Jadi kalau misalkan HDR-nya langitnya itu langsung kelihatan flat. Detail-detail untuk tembok yang warna putih juga flat ya. Dan di belakang ada semacam tukang yang lagi ngerjain proyek. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa dengar suara saya dengan bagus, berarti mic noise cancellation-nya bagus juga. Dan ini kualitas di 1080p 30 kamera belakang. Kalau misalkan digunakan untuk kanan kiri, kayak 30 fps, jadi masih ada stutter, atas bawahnya nggak terlalu. Kalau saya gunakan untuk jalan, kira-kira kayak gini nih. Masih ada kayak semacam jelly-jellynya. Terus kita coba perpindahan dari outdoor ke indoornya. Wah, kira-kira kayak gini kalau misalkan di ruangan indoor.
Masih mirip sama kayak tadi, jadi di bagian hitam itu kalau misalkan gelap dia kurang ngangkat. Jadi masih ada noise-nya. Ya kira-kira seperti itulah. Soal baterai yang 18 watt dengan support power delivery-nya ini ya sebenarnya kalau dibilang kenceng nggak kenceng-kenceng banget, tapi kalau dibandingkan itel yang 10 watt ya jelas kenceng ini. Dengan 0 ke 30% dia butuh waktu hanya sekitar 29 menit dan kalau 0 ke 100% butuhnya 2 jam 7 menit. Nggak terlalu cepat tapi lebih cepat dibandingkan yang 10 watt. Kalau untuk datain baterainya, standarnya baterai 5000 mAh ketika kita coba dengan auto brightness di sekitar 75%. Untuk YouTube 30 menit dia berkurang 3%, TikTok 3%, 30 menit, Genshin Impact 1 jam sekitar 12%. Ya nggak boros, nggak awet juga, standar. Untuk OS kita dikasih langsung MIUI 14 yang base-nya di Android 13 dan mereka janjiin kita software update selama 2 tahun. Software update ini yang nggak dijanjiin sama grupnya Transition Holding. Jadi kadang gajah, kadang ada update-nya, kadang juga nggak ada. Untuk unit yang kita coba ini, saya nggak nemuin iklan sama sekali, tapi disclaimer, unit yang saya pegang ini adalah unit yang dipinjemin sama Xiaomi. Jadi kalau kalian tanya apakah unit retailnya nanti bakalan nggak ada iklan, jujur saya nggak tahu ya. Jadi nanti kalian update aja kalau kalian udah beli, apakah punya kalian ada iklannya. Sayangnya Redmi nggak ngisi kekosongan itel soal konektivitas. itel itu nggak punya NFC. Seharusnya marketingnya Redmi udah tahu bakalan dibandingin. Jadi Redmi 12-nya ini yang Indonesia itu dikasih NFC. Biar kita sebagai user lebih mewajari lah kalau harga dia lebih mahal atau minimal sama lah dengan Tecno Spark 10 Pro yang udah ada NFC-nya. Ya sayang sekali guys. Di Indonesia Redmi 12 kita nggak kebagian NFC. Udah saya cari di settingannya nggak ada NFC. Kalau saya lihat di GSM Arena sih ya beberapa negara itu dikasih. Tapi sayangnya bukan untuk Indonesia. Untuk WiFi dia masih pakai WiFi 5 sama kayak Redmi 10. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.3. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Redmi 12 yang saya yakin di kolom komentar nanti bakal dibandingin sama itel S23. Menurut saya kurang tepat sih ya, karena chipsetnya beda. Lebih tepatnya ya Tecno 10 Spark Pro. Tapi wajar sih ya, karena itel S23 kemarin itu booming banget. Kelebihannya jelas, layarnya ini udah Full HD+, 90Hz, 550 nits, desain juga jauh lebih bagus, nggak kelihatan di HP 2 jutaan, dan di kelasnya nggak ada yang ngasih IP53 rating. Terus ada kamera ultrawide, brand lain di kelas segini nggak ada, kameranya lebih bagus ketimbang Redmi 10. Memori dan storage upgrade 2 kali lipat dari sebelumnya, walaupun sayangnya masih pakai eMMC 5.1. Kekurangannya jelas, nggak ada NFC, Tecno Spark di kelas harga yang sama ada, chipset masih pakai Helio G88, speakernya downgrade, nggak ada proximity dan ambient light sensor, reverse charging juga nggak ada, di Redmi 10 ada. Tapi overall dibanding Redmi 10 dengan beberapa downgrade di speaker, sensor, dan charging, upgrade-nya udah oke sih ya. Kameranya lebih bagus, desain juga jauh lebih premium, dan sampai video ini saya buat, Redmi 12 di Tokopedia resminya udah terjual lebih dari 750 unit lebih. Belum toko-toko dan reseller yang lain ya, dan e-commerce yang lain juga. Yang membuktikan ya Redmi 12 ini masih laku-laku aja di tengah gempurannya grup Transition Holding yang mereka menciptakan standar baru di kelas harga 1-2 jutaan. Minimal RAM sekarang harus 8, storage minimalnya harus 128. Gila ya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.